Selamat datang di tugas besar, di video tugas besar. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Induksi elektromatik sederhana. Elektromatik? Apa baik gimana, Cok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Selamat datang di video tugas besar Fisika Dasar 2, yaitu RBL, pada kelompok 1 TPB 55. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada induksi elektromagnetik sederhana. Sebelum itu, mari kita perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Nah, pada RBL kali ini, kelompok kami melakukan penelitian yaitu penerapan hukum Faraday pada percobaan sederhana induksi elektromagnetik. Teori dasar hukum Faraday. Hukum Faraday merupakan hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Ada dua jenis hukum Faraday. Yang pertama adalah hukum Faraday 1, yang berbunyi, massa zat yang terjadi akibat reaksi kimia pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang mengalir pada larutan elektrolit selama elektrolisis. Yang kedua adalah hukum Faraday 2, yang berbunyi, massa berbagai zat yang terjadi selama elektrolisis berbanding lurus dengan berat ekuivalennya. Hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Menurut Faraday, GGL induksi pada kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi kumparan, artinya semakin cepat terjadinya perubahan pada flux magnetik mereka semakin besar GGL induksi yang ditimbul. Selain itu, GGL induksi juga sebanding dengan banyaknya lilitan kawat. Untuk rumus GGL induksi bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu epsilon sama dengan min n dikali d theta per dt, di mana keterangan epsilon merupakan GGL induksi dengan satuan volt, n merupakan jumlah lilitan kumparan, d theta merupakan perubahan flux magnetik satuan Weber, dan dt merupakan selang waktu. Percobaan GGL induksi yang paling umum dan sederhana salah satunya adalah dengan melilitkan kumparan kawat pada paku, kemudian tiap ujung kawat disambungkan pada baterai. Ujung kawat ini nantinya yang akan mengalirkan arus listrik kutub utara dan kutub selatan baterai sehingga paku yang dililitkan oleh kumparan akan mengandung gaya magnet. Bisa dilihat seperti yang ada pada gambar. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah, yaitu yang pertama ada paku besar, lalu ada dua buah baterai berukuran besar, lalu ada kawat besi atau tembaga, serpihan kawat, dan juga selotip. Setelah melakukan percobaan, kami melakukan evaluasi kepada alat yang telah dibuat dengan merangkum apa saja kelebihan alat dan apa saja kekurangan dari alat tersebut. Kelebihan dari alat ini adalah proses pembuatan dan perangkaian alat yang mudah, lalu alat dan bahan yang digunakan sederhana dan tidak sulit untuk didapatkan. Sedangkan kekurangannya adalah kekuatan magnet kecil sehingga paku tidak dapat menarik serpihan kawat dalam jumlah banyak. Kemudian kesimpulan. Proses induksi elektromagnetik terjadi karena adanya interaksi antara medan magnet yang berubah dan kawat yang bergerak relatif terhadap medan magnet tersebut. Medan magnet dapat berubah karena perubahan arus listrik dalam kawat atau perubahan posisi kawat terhadap medan magnet yang tetap.
Nah, demikian penjelasan research based learning dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Dadah!